Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Pada sore berbahagia ini Tuhan, nama Roh Kudus mulai zaman Tuhan mengajari kami belajar dalam firman-Mu. Oleh hikmat kasih karunia daripada Tuhan, oleh hikmat pengertian daripada pengajaran dari tangan Allah, bimbingan keajaiban tangan-Mu, oleh kasih karunia daripada Engkau yang mengajari kami semua. Bahkan mendengar video ini Tuhan, nikmati kami semua, jamahan mulai terjadi bagi kami semua, dan berkati kami Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan ajari kami semakin mengerti gejolak dunia yang terjadi saat ini, dan kami semua makin memahami karya tangan-Mu sudah bekerja saat ini. Biarlah kami semakin mengerti semua rencana yang terbaik daripada Tuhan, datang menyembah Engkau, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Yesus Kristus. Penuhi kami dengan kuasa keajaiban yang nyata ilahi daripada Allah yang mengajari kami semua. Bahkan negara ini Tuhan, biar naungan tangan-Mu terjadi melingkupi kami semua. Kuatkan kami seluruh umat-umat yang percaya kepada Yesus. Aku berdoa mengucap syukur di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya dan kami percaya semua. Lepaskan segala dosa kami yang menonton video ini Bapakku yang baik. Hikmati mereka, buka pemikiran mereka, buka pemikiran kami bersama-sama berjalan di jalan kebenaran daripada Tuhan, melakukan yang sesuai dengan seturut karena rencana daripada Allah sendiri. Aku berdoa dan percaya kami semua jamahan terjadi. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, bagi seluruh umat Kristen di Nasrani dimanapun berada yang mendengar video firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar, memahami, mari kita percaya dalam naungan firman Allah yang akan membawa keselamatan di kelak kemudian. Kalau keselamatan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini sudah kita merasakan dalam kesejahteraan hidup kita, sekalipun terkadang penuh penderitaan yang kita rasakan. Namun di dalam penderitaan itu terkadang ada juga kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, karena setiap orang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami segala penderitaan, pencobaan, pergumulan, pengujian, dan itu harus kita lalui. Tujuan daripada ranah Tuhan dalam hal itu supaya kita semakin tekun, berseru, berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah. Saudara-saudariku, barang siapa yang menonton video ini, percayalah saudara-saudaraku, ini pesan-pesan Tuhan bagi kita semua. Saya buat berita firman Tuhan dalam video di channel YouTube ini tidak ada kepentingan pribadi dan tidak pernah meminta imbalan daripada siapapun, hanya mengharapkan dan mendambakan penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupanku pribadi. Dan tidak ada kepentingan pribadi saya supaya aku hebat di tengah orang, supaya aku jago, tidak. Inilah pesan-pesan Tuhan kepada kita semua, supaya benar-benar saling memahami firman kebenaran Tuhan, supaya kita semakin dewasa datang ke hadapan Tuhan. Firman ini, saudara-saudariku, salah satu tujuan dalam keselamatan di kelak kemudian.
Jangan lalai. Kehidupan manusia akan terjadi kehidupan yang kedua kali. Jangan mentang-mentang kita bersenang-senang di dalam dunia ini sehingga kita terkadang lupa kepada Tuhan. Hati-hati. Hati-hati saudara-saudari. Kehidupan manusia akan kedua kali, dan akan Tuhan bangkitkan orang mati dan orang yang hidup menurut firman kebenaran daripada Allah. Kalau kita mengikuti maut dosa, di kelak kemudian sangat lebih mengerikan dalam kehidupan di sana daripada di dunia. Tetapi kalau kita mengikuti jalan kebenaran Tuhan, sungguh luar biasa kebahagiaan kehidupan kedua kali nantinya, saudara-saudariku. Oleh sebab itu, mari saudara-saudariku belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Mari kita pahami firman ini. Mari saudara-saudariku, mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Mari rendah hati kepada Tuhan. Ikuti rencana dan seturut daripada Allah kalau kita mau benar-benar mengikuti rencana daripada Yesus Kristus. Kenapa harus kita buat firman kebenaran ini melalui channel YouTube? Supaya kita benar-benar memahami firman Tuhan. Supaya kita benar-benar memahami rencana Allah. Setiap saya buat firman kebenaran daripada Allah, saya tidak pernah mengajarkan dari kepintaran saya sendiri. Itu saudaraku. Saya tidak pernah mengandalkan dari kepandaian saya sendiri. Saya manusia bodoh, tidak mengerti firman kebenaran. Tetapi aku percaya ada naungan kuasa Roh Kudus memberikan kuasa, hikmat, keajaiban sehingga aku mengerti, belajar dalam firman kebenaran Allah. Itu saudara-saudari. Profesi saya bukan pendeta, saudara-saudari. Saya tidak pernah sekolah pendeta. Saya tidak pernah sekolah teologi, MTH, saya tidak pernah. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghikmati kita, sehingga Tuhan memberikan keajaiban, sehingga kita mengerti menjabarkan firman kebenaran Allah. Kita dihikmati. Begitu juga saudara-saudariku yang seiman sepadan di hadapan Tuhan, pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada yang menonton video ini. Pada khususnya sidang jemaat domba daripada Allah. Buka Injil Anda di rumah, saudara-saudari. Kita sendiri pun bisa belajar dalam firman kebenaran, tapi tundukkan diri kepada Tuhan supaya kita dihikmati. Ada kuasa Tuhan berikan. Kalau ada kita Injil saudara-saudariku di rumah, jangan tidurkan kitab itu. Berikanlah waktu 5 menit, 10 menit pulang kerja malam, nyantai di rumah, belajar saudara-saudariku. Kita pikirkan latar belakang kehidupan kita di kelak kemudian. Di kehidupan manusia yang kedua kali, kalau dibandingkan di kelak penghakiman pernyataan firman Tuhan, apakah kita penghuni neraka atau penghuni surgawi? Menurut firman Tuhan, kalau kita belajar demi belajar mengejar kebenaran Tuhan, tentu kita mengikuti kebenaran Tuhan
supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada kita apapun kekurangan, kelalaian, dan dosa. Sebab manusia seorang pun tidak ada yang tidak luput segala dosa. Manusia tidak ada yang sempurna di hadapan dunia ini. Sebab itu saudara-saudariku, mari belajar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dosa kita, mari. Tuhan akan memberikan pengampunan kalau kita belajar dengan seturut rencana daripada Allah. Di dalam menjabarkan firman kebenaran, mari kita percayakan berdua dulu undang kuasa Roh Kudus yang mengajari kita semua. Maka firman Tuhan, jangan hendak kau buat kepintaranmu dan kepandaianmu, dan jangan kau anggap dirimu seorang yang pandai. Berdoalah. Aku akan mengutus kuasa roh hikmat, pengertian, pengajaran oleh kasih karunia dari aku, kata Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Itu saudara-saudariku, percayalah. Ini menjelang hari-hari terakhir. Bahkan pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Ajarkan firman-Ku kepada seluruh umat-Ku, dan ingatkan mereka memperhatikan gelombang dunia. Ingatkan mereka supaya memperhatikan gelombang dunia. Ini pesan Tuhan. Sebab menjelang hari-hari terakhir sudah banyak yang terjadi saat ini. Dosa demi dosa bertimpang. Masalah demi masalah. Tetapi karya tangan Allah bekerja saat ini. Banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus kapan datang kedua kali ke dunia ini? Tetapi karena kita tidak memahami karya tangan Allah bekerja di dalam dunia ini, sehingga kita selalu bertanya-tanya, kapan datang Tuhan Yesus ke dunia ini? Coba saudara-saudariku pahami gelora dunia. Nonton Anda di YouTube, di channel, di televisi. Apa yang terjadi gelombang dunia saat ini, dan apa gerakan tangan daripada Allah yang menolong umat-umatnya yang percaya semakin kuat saat ini, yang sehingga semakin mampu bahwa Tuhan sudah membuktikan penggadapan firman-Nya, keajaiban yang nyata dari tangan Allah sendiri. Itu saudara-saudara. Maka Tuhan memesankan kepada kita, ingatkan seluruh umatku supaya belajar memahami gelombang dunia yang terjadi saat ini. Kenapa Tuhan harus mengingatkan itu? Supaya kita memahami apa yang terjadi. Bila gejolak yang membahayakan yang datang kita lihat, tujuan daripada Tuhan supaya kita semakin bersujud kepada Tuhan, supaya semakin kita mengandalkan kekuatan tangan Allah. Kalau kita lihat karya tangan Allah bekerja, yang terjadi saat ini, yang tidak mungkin jadi mungkin, keajaibannya sudah mulai nyata. Semakin bertekun kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Dia, supaya Dia selalu melingkupi kita semua. Ini pada khususnya umat Kristiani Nasrani dimanapun berada. Tidak pandang jemaat Tuhan, tidak pandang domba Allah, tidak pandang, semuanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ini ingat-ingat daripada Tuhan, saudara-saudariku, melalui firman-Nya sore ini yang kita jabarkan. Ini pembicaraan saya tidak pernah melenceng dari firman Tuhan. Saya berani mengatakan ini karena firman Tuhan berkata, saudara-saudariku, mari belajar di rumah. Berikan waktu supaya kita akan keselamatan di kelak kemudian, mampu kita menerobos kerajaan surga atas penyertaan pertolongan tangan Tuhan dalam diri kita. Hati-hati kita, saudara-saudara, kita hidup bukan hanya di bawah kolong langit dan di atas bumi. Kehidupan manusia akan terjadi kedua kali. Sudah begitu sakitnya kita hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi,
Lebih sakit lagi di kelak kemudian penghakiman daripada Allah. Tetapi kalau kita menerobos kerajaan surga belajar demi belajar, Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita, supaya kita dapat menghuni kerajaan surga, bukan menghuni kerajaan neraka. Mari belajar demi belajar firman kebenaran di rumah kita, saudara-saudariku. Berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak mengerti firman-Mu. Ajari aku dengan naungan Roh Kudus-Mu. Pasti Tuhan ajari kita, tapi tulus kepada Tuhan meminta. Tuhan bukan melarang mencari nafkah sehari-hari. Tuhan Allah tidak melarang umatnya mencari nafkah sehari-hari, cari berkat daripada Tuhan. Tetapi jangan disalahgunakan kita belajar berkat yang Tuhan curahkan bagi kita. Itu saudara-saudara. Itu pernyataan firman. Maka firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan sorga, maka semua akan ditambahkan. Tapi jangan salah gunakan. Itu pesan Tuhan. Kalau kita tidak mencari nafkah, bagaimana kita makan? Tetapi ambil keseimbangan dalam kehidupan yang telah Tuhan berikan berkat kepada kita. Mari kita jalankan di jalan kebenaran. Itu saudara-saudara. Menjelang hari-hari terakhir, pesan Tuhan kepada kita semua. Perhatikan gelora dunia. Perhatikan gelombang dunia. Berdoalah. Karena Tuhan sudah mulai menggenapi perkataan firman-Nya. Banyak orang berkata, kapan Tuhan Yesus datang ke dunia? Bahwa Tuhan adalah sudah ada di hati kita sendiri. Bahwa Tuhan adalah sudah memberikan kenyataan keajaiban saat ini. Apa yang terjadi sekarang? Bahwa Tuhan mulai membenahi umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Sesuai dengan firman perkataan yang hidup. Jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid Aku. Beritakanlah Injilku, Aku akan menyertaimu. Lihat yang terjadi saudara-saudara saat ini. Puji Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Surat Petrus yang kedua. Ya. Surat Petrus yang kedua. Supaya kita semua saling memahami saudara-saudariku. Mari kita pelajari bersama, mari kita belajar pelan-pelan saudara-saudariku. Di dalam Tuhan ini tidak bisa terburu-buru nafsu. Karena firman Tuhan berkata yang terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Pelan-pelan datang kepada Tuhan. Katakan dalam jiwa, pemikiran dan hati, Tuhan bersamamu aku selalu. Senangnya hidupku bersamamu aku selalu. Ingatkan aku supaya aku kuat menjalankan kebenaran-Mu. Itu aja kepada Tuhan. Tulus. Belajar kebenaran firman Allah saudara-saudariku. Bukan hanya hamba Tuhan dan pelayan Tuhan suka menjabarkan firman kebenaran Allah saat ini. Melainkan kita domba Tuhan, jemaat Tuhan bisa kok belajar di rumah. Karena Tuhan selalu menghikmati orang yang benar-benar percaya datang belajar dalam firman kebenarannya. Itu. Maka dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus saat ini, panggilan dan pilihan Allah, surat Petrus yang kedua.
2 Petrus 1 ya, saudara-saudariku. 2 Petrus 1 ayat 7, sesuai dengan bimbingan Roh Kudus kita pelajari sore berbahagia ini. Kehendak Tuhan yang jadi. Di sana dikatakan panggilan dan pilihan Allah. Banyak orang berkata orang Kristen itu memang itu benar panggilan Tuhan Allah Yesus Kristus. Apakah kita sudah benar-benar belajar demi belajar pernyataan firman kita lakukan dalam kehidupan kita? Sehingga kita berani mengatakan panggilan dan pilihan Allah. Memang panggilan dan pilihan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus menurut firman-Nya. Apakah kita sudah mengetahui pernyataan-pernyataan daripada Allah Yesus Kristus supaya kita menjadi panggilan daripada Allah? Hanya kata-katanya atau kebenarannya? Ini. Banyak orang berkata orang Kristen pengikut Yesus benar. Dibaptis dengan air benar. Tetapi kita apakah sudah mengikuti pernyataan firman Allah supaya kita menjadi panggilan Allah? Apakah kita sudah pernah ditabiskan oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita dikatakan panggilan Allah? Ini momen permasalahan saat ini, maka Tuhan Allah Yesus Kristus memesankan kepada kita semua supaya kita semua benar-benar memahami pernyataan firman Tuhan. Belajar demi belajar. Bukan mudah mengikuti kebenaran firman Allah. Sangat sulit dan sangat susah karena banyak tantangan dan rintangan kita hadapi. Kalau kita hanya berdiam diri, tidak belajar firman kebenaran Allah, bagaimana kita melawan menghadapi kuasa kegelapan di dunia ini? Bagaimana kita punya cara mengatakan bahwa kita pilihan Allah? Tentu kita melakukan sedaya mampu kita kepada Tuhan. Memohon, menunduk diri kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Mari kita pahami, mari kita pelajari bersama-sama. Dikatakan di sana saudaraku, ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, saudara kasih yang semua orang. Ini ayat 7 saudara-saudara mengatakan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Ini bahasa ini, ayat 7 ini sepertinya ada kata-kata bahasa double kalimat namanya. Dikatakan ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Coba kita pahami kata-kata firman Tuhan ini. Dan apa tujuan rana daripada ini? Sehingga ada kedabalan bahasa kalimat tertulis dari perkataan Allah. Itu saudara-saudariku. Maka dikatakan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Tuhan berkata kepada kita, bagaimana kita telah sudah memiliki kesalehan dalam kehidupan kita oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Tentu ini akan kita berikan juga saudara kasih akan semua orang. Kalau kita sudah memahami kesalehan dalam firman kebenaran yang dikatakan kasih,
Bagaimana kita belajar mencurahkan kasih dan saudara kepada sesama. Ini baru benar-benar belajar mengikuti atas panggilan Allah. Emangnya udah kita perbuat itu kepada orang? I don't know, belum tentu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, bagaimana kita menjadi panggilan Allah. Harus mampu kita melakukan sebagaimana Tuhan mengatakan kepada kita kasih saudara. Kita mengerti kasih, berikanlah kasihmu kepada saudara sesama kita. Apakah itu kita pelaksanaan itu terjadi? Kalau ingin kita panggilan daripada Allah lakukan, mari kita lakukan secara sifat pemikiran yang dewasa, yang mengerti kesalehan kasih Tuhan, sehingga kita sanggup memberikan kasih kepada sesama. Ini menjelang akhir zaman. Hati-hati, kuasa kegelapan sudah semua bangkit bersama memisahkan manusia di jalan kebenaran Tuhan. Akan terjadi penyesatan di hari terakhir. Akan timbul guru-guru palsu di hari-hari terakhir ini. Sebab itu firman Tuhan kita buat di channel ini, saya terangkan secara matang-matang, kita pelajari bersama-sama. Kita mengandalkan kuasa Tuhan untuk menjabarkan firman kebenaran ini. Mari belajar saudara-saudariku kepada Tuhan. Ayat 8 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ikut daripada Allah Yesus Kristus di jalan kebenarannya di perbuatan. Perbuatan itu dilimpahkan kepada siapa? Kalau kita datang kepada Tuhan hanya mengucap syukur, segala penyertaan lawatannya dalam doa kita. Tetapi perbuatan kita kepada siapa? Tentu kepada sesama. Maka firman Tuhan berkata, saling menolonglah kamu di antara kesusahan. Ada enggak saat ini yang kita lakukan menjelang hari-hari terakhir ini? Enggak ada. Bagaimana kita menjadi panggilan Allah? Maka menjelang hari-hari terakhir tentang kebenaran Tuhan, melakukan di dalam prakteknya, bukan hanya kata-katanya. Bagaimana kita menolong sesama sedaya mampu apa yang bisa kita tolong. Menolong sesama manusia bukan hanya menilai nilai mata uang, tidak. Doakan. Beri apa yang bisa kita beri. Itu. Kalau ingin kita menjelang menjadi penghuni sorgawi, menjadi panggilan Allah, inilah yang kita lakukan. Itu saudara-saudariku, supaya kita memahami dimanapun yang menonton video ini nanti. Ini firman Tuhan berkata, capek deh ke gereja berdoa menangis-nangis. Capek deh mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan di dalam hal prakteknya sebuah kasih kepada sesama tidak ada sama sekali. Untuk apa?
Mari kita pelajari firman ini dan mari kita ke depan melakukan di dalam hal praktek ini kepada sesama. Kalau kita sudah Tuhan jamah, ulurkan hati dan jiwa pemikiran yang bisa menolong kepada sesama. Apalagi sesama kita yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ini pesan Tuhan. Mari kita belajar mematuhi firman ini, sehingga tidak hanya kata-katanya. Buat apa kita jerit-jerit di gereja? Buat apa di sana nangis? Tapi hanya kita lakukan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Tetapi kepada sesama tidak ada yang menolong. Apa kata Tuhan? Sama dengan nol engkau di hadapanku, kata Tuhan. Itu saudara-saudara. Ini pengertian daripada firman kebenaran ayat 7 ayat 8. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan darah menebus dosa manusia, korban kematian, walaupun kembali hidup, kembali ke tahtanya di surga. Dia sebelum mati, sebelum dia tersalib, Tuhan Allah mengingatkan. Bahkan dia langsung berfirman, saling mengasihilah kamu sesama, saling menolonglah kamu di antara kesusahan. Sudahkah itu kita lakukan? Dan juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengerti kebenaran Tuhan seperti itu, sudahkah kita itu lakukan? Puji syukur bagi Tuhan sore ini diingatkan kita bersama buat channel di YouTube ini. Supaya kita semua mendengar, supaya kita mengerti semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kemungkinan ada terkadang manusia tidak mau menolong di antara sesama. Karena ditengoknya tingkah lakunya, ditengoknya karakternya, itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Berikan yang sesuai apa yang bisa kita berikan, sehingga kita mematuhi peraturan daripada Allah. Bertobat atau tidak bertobat, sudah kita doakan mereka, sudah kita bantu. Datang enggak kepada Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita lakukan pernyataan firman ini. Tetapi kemungkinan kita tolong orang pasti ada, dia akan sadar diri. Kalau mau kita ingin menjadi panggilan Allah, pengikut Yesus Kristus, inilah kita pelajari, kita lakukan secara pelan-pelan, saudara-saudariku. Kalau kita ingin merebut kerajaan surgawi. Ini firman Tuhan mengatakan bagi kita, saudara-saudariku. Maka Tuhan Allah, barang siapa yang tidak melakukan itu, katanya. Ayat 9. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, seperti yang di ayat 7 ayat 8 tadi. Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Berarti di dalam kebenaran Tuhan, kalau tidak kita lakukan itu pernyataan firman ini, menjadi dosa kembali di hadapan kita. Bahkan kita semakin buruk yang terjadi, semakin picik dalam dosa yang datang kepada kita. Padahal Tuhan hapuskan. Firman Tuhan itu sudah mengatakan, kasihilah sesamamu. Saling menolonglah kamu di dalam kesusahan. Ada enggak sudah terjadi saat ini? Kemungkinan ada. Kemungkinan memang ada yang menolong. Tetapi mari semakin giat kita menolong bersama.
Kalau kita mengenal kasih karunia daripada Allah sesuai dengan firman-Nya, apa yang bisa kita beri saudara-saudariku. Supaya kita tidak lari dari pernyataan firman Tuhan ini. Karena kita sudah mengenal Yesus Kristus. Maupun hamba Tuhan, maupun pelayan Tuhan, maupun jemaat, maupun domba, mari saling sesama datang melakukan hal menolong di antara sesama. Kalau kita ingin menjadi panggilan dan pilihan Allah, bukan hanya menjabarkan firman kebenaran Tuhan, memberitakan Injil menjadi panggilan Allah. Bukan hanya berdoa, minta pengampunan menjadi panggilan Allah, perbuatan. Berbuatlah. Itu yang dikatakan kasih. Ini pesan-pesan Tuhan kepada kita, saudara-saudariku, supaya kita memahami. Ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Berusaha kita berdoa kepada Tuhan, belajar firman kebenarannya, mengerti, saling menolong, sehingga Tuhan meneguhkan iman kita, apapun guncangan yang datang. Di perbuatan, saudara-saudariku, jangan menjadi sia-sia kita berdoa kepada Tuhan, nangis. Kita beri persembahan perpuluhan di gereja, mendengar firman Tuhan hanya untuk Tuhan, tetapi kepada sesama manusia tidak memberi, sama dengan bohong. Firman Tuhan berkata, saling menolonglah kamu di antara kesusahan, nyatakanlah kasih itu yang tidak berkesudahan. Ini pesan Tuhan kepada kita semua. Ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan, jikalau kamu melakukannya, saudara-saudariku, ini harus kita pahami matang ini. Saya pribadi pun agak berinding ini mendengar ini. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berarti ke depan kita mari dong belajar memberi pertolongan kepada sesama kita yang percaya kepada Yesus, apalagi kehidupan dalam penderitaan. Apa yang bisa kita berikan saudara-saudariku, supaya iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita, Tuhan menganggap kita menjadi panggilan dan pilihan daripada Allah. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat, domba, guru-guru, mari kita belajar semua melakukan itu. Supaya kita semakin diberkati, iman kita semakin teguh. Jangan hanya kata-katanya datang menyembah Tuhan, lakukan di dalam prakteknya, di dalam perbuatan. Itu saudara-saudariku. Maka dikatakan, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Hati-hati. Hati-hati. Dalam istilah tersandung ini banyak pengertiannya. Bisa kita ditegur Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa tersandung dalam pekerjaan, bisa tersandung dalam ekonomi dan keuangan di rumah, gara-gara itu. Jadi mari kita belajar, saudara-saudaraku, dimanapun yang seiman, sekasih, sepadan di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan. Di dalam firman Tuhan bukan dikatakan dipatok harus kau kasih kepada orang yang susah sekian, tidak. Dengan hati yang tulus memberi itu kepada mereka. Itu saudaraku. Itu ayat 10 mengatakan. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh
untuk memasuki kerajaan yang kekal. Sungguh luar biasa. Mari dong kita lakukan itu. Belajar firman kebenaran Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari kita beri yang bisa kita beri kepada sesama kita kehidupannya di dalam penderitaan, maupun secara ekonomi, maupun secara keuangan, maupun secara imannya. Kita doakan supaya imannya tumbuh, supaya semua menjadi panggilan anak Allah. Itu tujuan daripada ranah firman Tuhan ini. Itu ayat 10. Ayat 11 mengatakan, dengan demikianlah kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Apa kerajaan kekal? Surgawi. Berarti kita tidak menjadi penghuni neraka. Ini firman Tuhan secara tegas di hari-hari terakhir ini. Saya bawa firman ini baru ini tadi sepertinya ada Tuhan membisikkan. Sampaikan itu, anakku, kepada sesamamu umat yang percaya kepada Aku, kata Tuhan. Itu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Mari belajar ke depan, saudara-saudaraku. Kita ingat firman ini. Berbuatlah kita kepada sesama. Datanglah kepada Tuhan mengucap syukur. Datanglah berdoa kepada Tuhan. Percayalah. Hati-hati kita ini loh. Belajar kita lebih dewasa dalam kebenaran Tuhan. Jangan hanya berkata, saya adalah ikut daripada Yesus Kristus, tetapi di perbuatan nol sama sekali. Sama dengan bohong. Ayat 12 mengatakan, saudara-saudaraku berlebih paham, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Di dalam kebenaran firman Tuhan, menjelang hari-hari terakhir ini, bahwa Tuhan sudah mengingatkan umat-umat yang percaya kepada Dia melalui firman perkataannya. Mari kita belajar kepada Tuhan pelan-pelan, saudara-saudariku. Kalau tidak memang kita belajar dalam firman kebenaran, kita tidak berdoa kepada Tuhan, memang mengikuti kebenaran ini bukan mudah, pahit. Tetapi kalau kita belajar pelan-pelan datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, apa yang bisa kita beri kepada sesama, yang bisa kita tolong, supaya kita benar-benar menjadi pilihan dan panggilan Allah, saudara-saudara itu, menurut firman-Nya. Yang mengatakan diri kita menjadi panggilan Allah, jangan diri kita. Walaupun dikatakan sedemikian, walaupun kita lakukan perbuatan itu, jangan kita mengatakan bahwa kita panggilan Tuhan. Biarlah Tuhan melihat. Tuhanlah mengatakan bahwa kita adalah umat-umatnya panggilan Allah, karena perbuatan kita sudah belajar demi belajar di jalan kebenaran Tuhan. Itu. Jangan sampai ada terungkap, saya sudah panggilan Allah, aku sudah anak Allah. Padahal perbuatan apa yang ada? Sama seperti saya dulu, saya pun nggak tahu ini baru ini. Nanti belajarlah ke depan. Saya belajar ke depan, memberikan apa yang bisa saya berikan kepada sesama. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Nggak sanggup saya secara nilai mata uang, karena uangku nggak ada. Berdoalah aku kepada mereka supaya Tuhan berkati mereka, supaya kuat imannya mereka. Itu. Jadi mari kita belajar, saudara-saudariku. Dan barang siapa yang menonton video ini, menjadi panggilan Allah, anak Allah, lakukan di dalam prakteknya, di perbuatan.